Pada hari ini hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi dari waktu ke waktu hari raya ini seringkali dilalaikan oleh umat Kristen. Karena hampir semua gereja itu tidak penuh kalau hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Padahal negara memberi hari libur. Semoga juga negara ini berikutnya tidak berkata, umat Kristen tidak menghargai hari rayanya, kita liburkan, kalau gitu besok-besok tak usah lagi libur. Jangan-jangan negara ini akan demikian, karena di mana-mana pasti ya kita tidak rayakan iman kita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih, saya pernah membaca kesaksian para misionaris saudara Kapusin yang datang ke Indonesia sangat banyak. Mengapa mereka berniat menjadi misionaris dari awal? Mereka mengisahkan bahwa di kala itu, pada periode mereka ketika kecil, itu adalah periode perpecahan gereja Katolik dengan kebangkitan gereja Protestan dan terus-menerus terpecah dan pemberontakan terjadi di mana-mana. Tetapi di lingkungan Katolik yang menyatukan mereka ialah keluarga. Karena persoalan itu, kata mereka, sering keluarga sungguh menjadi keluarga yang Katolik, berkumpul, makan bersama, dan kepada kami selalu dikatakan, jadilah misionaris, karena masih banyak orang-orang di seluruh dunia ini belum mengenal Kristus. Maka sedari awal tujuan mereka mengapa menjadi pastor ialah hanya untuk misionaris, pergi ke seluruh bangsa dimanapun. Dan panggilan itu tertanam dari tengah keluarga. Dan mereka juga senantiasa mengapa menjadi pastor hanya langsung memang mengungkapkan, saya mau pergi ke Indonesia, saya mau pergi ke sana. Mulai dari masuk seminar awal misalnya. Saudara-saudari, Tuhan mengajak kita untuk pergi ke seluruh dunia. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang diungkapkan dalam kisah para rasul dengan ungkapan ada dua hal kesinambungan yang juga menunjukkan bahwa kisah para rasul dituliskan oleh orang yang sama. Dengan ungkapan pada buku yang pertama, artinya Injil Lukas. Dan peristiwa kenaikan yang dihadirkan dalam kisah para rasul mengungkapkan apa yang terjadi pada diri Yesus bersama para murid, hadir bersama mereka, mengajar bersama mereka, dan kemudian para murid menyaksikan dalam rupa awan kenaikan Tuhan Yesus yang dituliskan dalam kisah para rasul, menjadi penanda dan sekaligus bermakna bahwa sudah tiba saatnya para murid tetap disertai oleh Yesus dalam rupa yang lain, karena janji roh kebenaran diberikan kepada mereka. Kehadiran Kristus hadir melalui mereka, para murid, orang-orang yang percaya. Dan kenaikan Yesus ke surga dengan janji meyakinkan pengharapan kita akan tempat di sisi kanan Allah Bapa. Tanda kemuliaan beriman
diharapkan senantiasa mengarahkan hati dan budinya pengharapannya pada tanda-tanda kemuliaan di masa yang akan datang. Begitulah Allah mengajari kita bahwa kemuliaan itu bukan hanya di dunia ini, tetapi lebih sempurna di surga kelak. Apa yang kita lakukan di dunia ini harus juga mengarahkan hati dan diri kita untuk kehidupan yang kekal nantinya. Damai yang kita kerjakan di bumi ini sungguh menjadi pengharapan damai kekal yang ke hari-hari berikutnya terjadi kita peroleh sebagai mahkota orang-orang beriman. Itulah janji Tuhan kepada kita pada hari kenaikan ini. Maka saudara-saudari, pesannya jelas kepada kita. Kita barangkali seperti para murid yang tetap ragu, sebagaimana dalam Injil Matius diungkapkan, ketika melihat Yesus, mereka menyembah, tetapi beberapa dari mereka ragu-ragu. Keraguan kita seringkali bukan hanya keraguan apakah mahkota kemuliaan itu akan kita terima atau tidak, tetapi dalam pengalaman pergumulan sehari-hari, jauh lebih banyak keraguan kita akan hidup yang saat ini kita jalani. Dalam kebenaran kita takut untuk diasingkan, berkata yang baik, takut dicap sosok kudus dan lain sebagainya. Keraguan kita sering juga bukan karena ketidakmampuan akan diri kita menerangkan yang kita percayai, tetapi sering keraguan kita karena kita belum mau terus-menerus untuk bertobat hidup baik. Maka pengajaran yang disampaikan oleh para misionaris, pengalaman mereka di tengah keluarga, itulah sejatinya pengalaman hidup Kristen. Maka disebut keluarga itu sebagai gereja domestik, di mana dia menumbuhkan pengharapan bahwa orang-orang harus mengenal Kristus, di mana juga pewarisan iman bahwa dengan berkumpul mengajar putra-putri mereka sungguh telah diwariskan iman kepada putra-putrinya. Bagian kedua, saudara-saudari, ialah perutusan kita sebagai umat beriman. Kita diutus karena kita telah diberi kuasa. Yesus sendiri mengatakan, "Kepadamu telah kuberikan kuasa di surga dan di bumi." Kuasa dewan pengacara, kuasa makna baptis yang kita peroleh, kuasa untuk menjadi nabi, karena akan budi yang telah diberikan kepada kita telah menuntun kita untuk mengarahkan hati dan budi setiap orang kepada kebaikan dan kebenaran. Tetapi kuasa pewartaan itu intinya jelas. Yang kita wartakan ialah pengenalan akan Allah Tritunggal Maha Kudus, yang pada akhirnya ialah sampai kepada simpul untuk baptis. Membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Simpul orang yang percaya ialah sampai kepada pembaptisan. Maka bagi orang yang dewasa sering juga memang harus saat ini dikatakan namanya evangelisasi baru. Pewartaan agar Kristus itu dapat dihidupi. Bukan saja bagi mereka yang mengenal Kristus memang, yang sudah dibaptis, yang belum dibaptis, tetapi banyak saat ini
mereka yang telah sampai kepada simbol pembaptisan itu tidak menghidupi iman baptisnya. Jauh lebih banyak barangkali yang telah dibaptis itu tidak menghidupi imannya, tidak merayakan imannya. Iman yang kita miliki selalu menjadi perayaan. Iman itu harus dirayakan. Maka ketika kita mengucapkan aku percaya, dalam kepercayaan dalam Tritunggal Maha Kudus itu, dan sampai pada hari ini, hari raya kenaikan Tuhan yang kita sampaikan, kita menjadi kesaksian kita, juga harus selalu dirayakan. Maka saudara-saudari, iman kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang setiap hari Minggu selalu kita ucapkan menjadi panggilan bahwa yang kita rayakan adalah iman kita. Pada hari Minggu pun yang kita rayakan adalah iman kita. Bukan terutama mau berdoa hari ini, tetapi merayakan iman kita. Dalam diri Yesus Kristus, kita mendengarkan sabdanya, kita menyambut Ekaristi Kudus. Itulah kuasa, itulah kekuatan yang dijanjikan kepada kita, dan kita telah dianugerahi dengan rahmat itu. Bagian lain, saudara-saudari, Yesus dengan terang mengatakan, ajarlah mereka melakukan sesuatu. Tugas gereja semua adalah mengajar. Mengajar terutama ialah agar setiap orang dapat mengalami bahwa ia bersama kita. Bahwa Tuhan mengajari kita, menyertai kita dalam setiap tugas-tugas kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri janjinya. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Tentang ini senantiasa kita bergulat, saudara-saudari, dalam pergumulan hidup kita. Dan kita sering bertanya, apakah Dia tetap menyertai kita? Janjinya tidak akan Dia ingkari. Dia tetap menyertai kita. Dia membimbing kita dengan sabdanya. Dia juga hadir dalam Ekaristi Kudus. Dia menyertai kita. Maka marilah kita semua pun saling mendukung, meyakinkan satu sama lain bahwa bukan hanya Dia, Kristus, yang menyertai kita. Kita pun akan menjadi sahabat, teman bagi saudara-saudari, menyertai setiap orang, menyertai mereka untuk tetap teguh dalam kebaikan, teguh dalam kebenaran yang telah kita kerjakan sampai saat ini. Marilah kita melaksanakan tugas pengajaran itu agar Kristus menjadi pusat hidup kita semua. Amin.